Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacili, saya ngomong begini. Cung sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing ku mangan. Terus cacili ku mangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung, mangan. Ternyata ya diobeni. Bar mangan didusi, wayang nguyuh ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ngetek berat. Makanya misalnya ada ayat faktulul musyrikin haitsu wajadtum ketemu musyrik di wae pateni. Kamu tidak usah guru ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Orang men dipateni. Saya kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, nganggo tektok. De facto lu musyrikina. Itu wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di mutareka ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, gimana ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Kira apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saya kira wong karo Pak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten ya, misalnya sampean nono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Pengen mangan sate ono nasi sebuah pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah enak mangan sego be sate. Tapi jadi dokter, wah itu bahaya mengandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah jadi sing wong fikih halal haram, wes sapa juju kok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftar. Sekarang sampai tak bedai. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban terang ngaji guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat, mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anutimu man sing law yasha'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja tidak ngasih kok kita ngasih. Piye rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting enggak? Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Nggak artinya gini, andaikan kita tanpa guru orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh kalau orang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cawe itu mencurang, ambek senyum. Nah cara aku jadi wong lanang, podo ayune seneng sing mencurang. Luwe prospek gak selingkuh. Senyum-senyum ngerung lanang senyum wah bahaya. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, soalnya baru kayak gak senyum-senyum gak selingkuh.
Ya mungkin bener Mustafa. Senyumnya nyeneng. Nah itu artinya akal itu nggak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Sebenarnya ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau mulai wong kafir pinter-pinter, wong iso muni ngono. Anutimu malau yasya wa ata. Mosok mak wong ditakdir pangeran kafir, pangerane ra minat nyukeno kok kowe ngoncen berarti tentang skenario Tuhan. Jadi kan Nabi dukoin antum lafid dong dasar tekelak. Jadi dijawab malah pikir apa tuh dikti. Mana kaji Nabi nate debat tuh mangkel tenan, mau kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh mas, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Kudu steril. Iki jejeg. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu bulet kan, wis bulet kok. Udah sing disebelah bae iku halal di jero. Semate ini Allah langsung mbok haram kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, jek sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro nih yo ora iso. Ngono jare dalam iso miber ning langit. Mau ngenyek perkara mikrot. Bareng Kakak Umar dibaca, Umar emoh diskusi repot. Mungkin mungkin aku tengok takut ubah kabeh. Yutek kudu ubah kabeh. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara ke halal entekno ngono. Bakang lho nak cara kowe sing halal yo apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan semoga kowe ulai kakal anami balun napa perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orangku belajar agama tanpa guru mau percaya napa itu tidak ada ahwalul masaya tidak ada ahwalul apa masaya tidak bisa berkobong tamu guru ya nek tenan ini kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya dulu ketika Torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah Torekoh sementing belajar kitab ini. Jadi itu kitab Torekoh Induk Torekoh jenis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenis Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar tas Ibrahim bin Adham? Itu punya murid. Saya lihat Ruhin murid. Ya pintar muridnya. Muridnya suka. Saja ini rakyat Ruhin suka. Contohnya suka. Suka dan kedunya. Pak Mergawi itu sampai Sam, Azerbaijan, sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak di dua itu tiga Nokia ini di kayak ini ke Arto kagak jenengan be santri-santri. Kayak ini senang berganti murid pedagang suka terus sodako. Gara-gara mari sodako itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir bisa. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane itu teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas nyimpul, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, yo tetep untuk nopo? Mangan. Nah ora usah dagang, kok tetep bisa mangan. Kalau guru nih, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal iso boleh mangan. Mbak guru nih guyu-guyu, geblek keriting geblek misalnya. Niru kok sih dikei mangan, niru sing kei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing kei mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon al-yadul ulya seueur menawi hadis sufra. Akhirnya enggak juga gue. Terus mereka niru apa niru sing dikei mangan, niru ya sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin enggak goblok-goblok amat.
mau rontok goblok. Jadi aku nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya luwih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasien, niru yo sing ngrumat sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al yadul ulya khairun al yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei manus kerjane nyumbang santri. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe gak duwe pembanding. Ana guru roh kan. Kok kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Lah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar ku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Yen ape memperjelas putih kudu gawe garis apa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes, suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, gak salah apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nang kitab digopo. Pokoke barangnya Imam Syafi'i dicolong wis HP lah misalnya HP anyar. Ojo HP anak HP apa kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing ngono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan ya Abu Abdillah waqat aftaita anta bi annal qaulan musaddaq qaulu sahibil ya ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh banyak fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa orang itu ayu pacaran Mbak Ruhin. Terus dirabi nih daerah yang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso ana misalnya ana selingkuh iki bojoku yo kudu ngantem wong segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ono wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng menunggu iku bojoku tak bae kan malah lucu. Paham ya? Ono wong gandeng wong ayu bu. Terus ono wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ono iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong gak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ono wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ono enak kan ke Malioboro ngrono wong gowo iku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lo mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo disebut mukobal.